Para audiens sekalian, para sahabat kita semua, tadi kita udah masuk ke sesi pertanyaan. Kami masih buka lagi 2 pertanyaan lagi. Ya, Itu Pak Bambang ya? Pak Bambang. Ya, Pak Bambang. Ya, silakan Pak Bambang. terima kasih. Selamat siang, salam perjuangan buat kita semua, terutama para senior saya, Pak Petrus, yang hadir sama-sama di tim pembela demokrasi perjuangan pada waktu itu. Kita kembali kepada persoalan ini dalam konteks maraknya isu pemakzulan Jokowi. Kemarin juga saya ikut masalah seminar di mana keynote speaker-nya Pak Din Samsudin. Memang kemarin kalau awal isunya memang dia menggiring bagaimana Pak Din Samsudin mengatakan itu bisa dilaksanakan pemakzulan dengan kriteria-kriteria ada 3 hal, hilangnya kepercayaan, melanggar undang-undang, dan banyaknya melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya tindakan korupsi. Tetapi para narasumber kayaknya tidak mampu menggiring ke sana, karena jelas saya kembali kepada sistem hukumnya, waktu itu saya juga ikut juga di sana. Negara Indonesia itu tidak bisa kita menjatuhkan presiden itu secara politis. Karena berlatar belakang jatuhnya Soekarno, jatuhnya Gus Dur, jatuhnya Soeharto itu kan politis. Nah, pasal 7A, 7B, dan seterusnya, menjatuhkan presiden itu harus berdasarkan hukum. Nah, ini yang menjadi problem kelompok-kelompok yang digagas oleh Ikatan Pengajar Hukum Tata Negara Muhammadiyah, yang sehingganya ada beberapa tokoh yang dicaci maki, misalnya Pak, kalau saya dari dosen dari UI ini yang mengatakan ada keterlibatan ormas di sana. Nah, saya sebagai tim sukses Jokowi pada waktu itu, sebagai Seknas Jokowi Sumatera Selatan, pertama saran saya ya kepada kelompok pejuang yang hadir di sini, untuk seminar ke depan, webinar ini jangan yang gratis, bayar aja yang setahun 2 juta, sehingga 40 menit kita nggak nyambung, 40 menit nggak nyambung, itu sebagai masukan. Yang kedua, kita harus mengaktifkan kegiatan seperti ini harus kontinu. Artinya, setiap hari ada rutinitas sebagai kantor dari kelompok oposisi. Karena begini, saya ini di samping ikut saya Pradi dan juga saya adalah anggota dosen Indonesia dan pengajar, sering ikut mendapat SMS untuk join dalam Zoom meeting. Nah, kelompok-kelompok oposisi ini kan sangat begitu giat mempublikasi gerakan-gerakan yang dia bangun, bagaimana memojokkan pemerintah sekarang dalam arti tanda kutip Pak Jokowi. Nah, kita sebagai pendukung, simpatisan, ataupun kemarin dalam posisi perang tahun 2019 kemarin bukan pendukung dan relawan, tetapi sekarang sudah masuk ke ranah ke sana. Nah, ini harus memberi gambaran-gambaran. Karena begini, saya aktif di beberapa medsos atau media, ketidakseimbangan berita yang mensosialisasi keberhasilan Jokowi, termasuk program-program Jokowi, dibandingkan dengan berita-berita yang mempunyai aksi provokatif terhadap kegagalan Jokowi. Ini tidak seimbang. Nah, ini perlu kita lakukan. Kita lakukan bukan berbicara dalam konteks gerakan di bawah tanah, sebagaimana disampaikan Gus kita tadi. Ini negaranya, negara bawah tanah tidak bisa lagi sekarang. Sekarang ini adalah media terbuka di media sosial. Ini yang mempengaruhi. Yang namanya gerakan di bawah tanah itu susah. Tapi gerakan media, perjuangan melalui media ini sangat berbahaya sekali. Siapapun kata yang harus kita lakukan seperti itu. Nah, kita ke depan pertama kegiatan seperti ini kontinu setiap hari. Kalau mau kita mengimbangi kelompok-kelompok yang menentang. Yang kedua, isu juga yang dibangun ini kan setiap ada misalnya ikut isu kemarin Omnibus Law, isu masalah masuknya pemerintahan Jokowi, Prabowo, termasuk Fadlizon pun yang kecil pun, orang gantung diri tim relawan Jokowi pun itu menjadi topik Twitter dia. Termasuk juga hal-hal yang lain. Nah,
saya di Palembang tolong sampaikan kepada teman-teman, terutama Bang Petrus selaku rekan teman dekat dengan Jakarta, ada sinkronisasi komunikasi yang harus dibangun ya oleh pemerintah, terutama para juru bicara. Ini jangan sampai begini kata Pak Jokowi, begini kata yang lain. Termasuk juga kepada tingkat-tingkat di daerah. Di daerah sebenarnya tidak ada problem. Kata Pak Din Samsudin, pemaksulan itu bisa dilaksanakan kalau masyarakat tidak percaya lagi kepada presiden. Masih banyak orang percaya dengan Presiden Jokowi itu di atas 70%. Itu di daerah. Apalagi di daerah Pulau Jawa. Hanya blunder politik medsosnya yang tidak seimbang. Sehingga muncul trik-trik untuk menjatuhkan Jokowi. Misalnya kemarin, kan tidak ada. Kalau memang mau berdiskusi, saya juga ikut kemarin. Kalau mau berdiskusi, apa sih hubungan pemaksulan dengan COVID-19? Kalau bicara mekanisme pemaksulan presiden, itu benar. Tapi kalau kita kaitkan dengan COVID-19, kan sudah jelas tujuannya. Dan kita juga harus waspada juga. Din Samsudin mau cari panggung 2024. Teman-teman yang lain juga ingin mencari panggung 2024. Nah, yang penting saya mengajak semua yang hadir di dalam acara hari ini, kegiatan seperti ini dilanjutkan terus. Kita di sini buat grup di WA, sehingga kalau ada kegiatan ke depan, ini bisa continue dengan persentase partisipasi jangan sampai 38 seperti sekarang. Nah, yang kedua juga tadi saya bilang, mari kawan-kawan yang di Jakarta, bangun yang bentuk join meetingnya jangan yang free yang 40 menit sehingga terputus nyambung. Ini akan berdampak, ini katanya masukan Jokowi nggak punya modal ini. Nah, ini kan problem kita. Sementara yang lain-lain kan 24 jam on, bukan kesalahan teknis ini sebenarnya. Saya juga punya program ini di rumah 2 tahun, ada yang dengan layar 100 bayarnya 2 juta setahun. Dengan layar 300 bayarnya 20 juta setahun, kita ambil yang 2 juta aja setahun. Nah, saya rasa ini sebagai masukan. Selamat berjuang, mudah-mudahan buat narasumber, saya terima kasih. Ada pencerahan bagi kita, terutama Gus Solah, teman saya sama-sama di NU itu. Mudah-mudahan sukses, tapi jangan menggebu-gebu. Yang penting kita terus berjalan ke depan, mengawali Jokowi ke depan sampai 2024. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moderator mana ini? Halo. Tadi udah ada. Gus Rohul udah ada tadi. Keluar lagi apa ya? Dulu. Siapa lain yang penanya? Ya, terima kasih kepada Pak Bambang, mungkin lebih banyak kepada masukan dan juga dukungan ya, supaya kita lebih sinergi lagi terhadap gerakan-gerakan dan juga lebih masif untuk bersama-sama melawan ataupun mengkonter dari pihak sebelah seperti itu. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Kami persilakan. Silakan Pak Moran. Oh iya, Pak Moran Aldi. Silakan Pak Moran. Siap. Di-unmute dulu, Pak. Di-unmute. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat buat para senior saya semua. Apa yang disampaikan tadi betul, bahwa begitu masifnya isu-isu, kemudian di medsos juga begitu banyak berita-berita tentang pemakzulan segala macam. Sebenarnya yang saya sebagai orang biasa cuma berpikir satu, apa yang kita kerjakan sekarang? Betul, Zoom meeting, web seminar, itu bagus gitu. Tapi ketika kita sedang begini pun, sebenarnya di sana sedang mengumpulkan senjata, sedang menyiapkan strategi-strategi, dan mereka sedang latihan-latihan juga gitu. Dan saya punya data seperti itu valid gitu. Nah, apakah kita siap gitu ketika mereka tiba-tiba bang gitu. Nah, ini jadi pertanyaan saya adalah,
apa nih persiapan-persiapan kita untuk itu. Ya, saya tidak mengatakan bahwa diskusi-diskusi itu tidak perlu, sangat perlu. Tetapi kita juga harus pikirkan itu. Mereka sudah sangat siap, begitu. Kita tinggal tunggu waktu saja. Kalau saya, daripada saya dibunuh, lebih baik saya bunuh. Mohon maaf, saya sebagai orang biasa ngomong apa adanya. Nah, kira-kira itu aja yang saya sampaikan. Hormat saya buat Bang Yanes, Gus Soleh, dan senior-senior semua. Moderator lambat ya, aduh. Halo. Ambil alih aja. Terima Ya. kasih Pak Moran. Ya, Tadi ada sinyal putusnya. Iya, Ini udah. menunggu Oke. 40 menit lagi nih kayaknya. Baik. Tadi sudah disampaikan ya pertanyaan dari Pak Moran ya. Oke. Baik. Tadi juga ada di kolom chat itu pertanyaan dari Pak Kevin juga tentang strategi apa yang harus relawan lakukan untuk menjaga NKRI. Bagaimana peran Presiden mengingat ada kubu bendera hitam ada dalam istana. Makanya mereka tahu kelemahan Jokowi. Ini dari pertanyaan Pak Kevin yang disampaikannya dari kolom chat sebelumnya. Oke, sebelumnya perlu saya resume dulu pertanyaan-pertanyaan dari Pak Effendi, Pak Bambang, dan Pak Moran dan Pak Kevin ya, Pak. Tadi kalau bisa disimpulkan, bisa diringkas bahwasanya Pak Effendi tadi menyampaikan tentang saat ini kondisinya adalah dalam hal isu-isu pemakzulan, jangan lupa juga loh peran media yang ingin Jokowi mundur. Tapi peran-peran media mainstream ini juga ngemis bail out atau bantuan untuk survive. Iya sih, kemarin kan banyak juga itu. Ternyata media-media ngemis-ngemis juga ya. Kemudian selain media juga ada loh para intelektual yang juga belum disebutkan perannya dalam hal perannya mengobok-ngobok stabilitas pemerintahan Jokowi dengan gaya-gaya kritisnya yang sok akademis tersebut. Tapi ya memang ya itulah kritik. Dalam hal demokrasi kita tidak bisa menafikan hal tersebut memang. Nah, ini juga perlu di-counter. Sehingga pertanyaan ketiga Pak Effendi adalah, nah seperti apa forecasting politik yang harus dijalankan untuk mengawal Pak Jokowi. Jadi memang kita butuh sebuah sesi-sesi seperti ini yang mesti rutin dilaksanakan untuk menyiapkan untuk membahas counter strike atau serangan-serangan mengcounter serangan tersebut. Kemudian Pak Bambang juga tadi menyampaikan bahwasanya ini webinar semacam ini perlu untuk di-counter dan ini perlu dilakukan secara rutin. Untuk itu kita butuh sumber daya yang lebih banyak sehingga apa? Saat ini yang kita lihat apa? Pertama, pihak oposan itu seperti tidak pernah mengenal lelah. Mereka selalu ada energi untuk selalu memojokkan pemerintah Pak Jokowi. Sedangkan kita sebagai relawan Jokowi, ini jangan sampai kemudian menjadi lembek oleh kemenangan. We are defeated by the victory. Istilahnya gitu. Kita menjadi kalah oleh kemenangan kita sendiri. Kita jadi orang yang lembek. Kita jangan sampai seperti itu. Justru ketika kita menang, kita harus semakin tegang, kita semakin keras untuk meng-counter oposan-oposan tersebut. Untuk itulah kita perlu untuk memperkuat barisan, semakin memperkuat barisan, apalagi saat ini kondisi saat-saat kritis di mana Pak Jokowi banyak sekali dicoba dengan berbagai isu, mulai dari Omnibus Law, dengan kartu prakerja, kemudian COVID-19, kemudian Orba menambah lagi peluru isu-isu PKI. Nah, ini kita harus semakin kuat ini. Nah, kemudian jadi dari berbagai pertanyaan tadi mungkin saya bisa narasumber yang tadi sudah menyampaikannya. Pertama kepada Pak Budi Jarot mungkin bisa menyampaikan tanggapan dari beberapa pertanyaan maupun pernyataan tadi. Silakan Pak Budi. Nanti langsung setelah Pak Budi kepada Pak Yanes, kemudian Yai Saiful Bahri. Nah, mohon kami sampaikan terlebih dahulu bahwa saya waktu untuk memberi tanggapan ini masing-masing 5 menit ya Pak ya. Masing-masing 5 menit ya Pak ya, untuk menanggapi pertanyaan-pertanyaan dan pernyataan tadi Pak. Silakan Pak. Yang paling menarik buat saya ada pertanyaan tentang casting politik. Siap nggak? Ini pertanyaan yang menarik. Pertama, pernahkah kita mengenal siapa lawan dan kawan kita?
Anatomi lawan kita seperti apa? Kedua, siapa yang kita sosokkan sebagai sosok perlawanan terhadap musuh kita? Pak Jokowi atau siapa? Kemudian, apakah kita punya organisasi penggeraknya? Terus, kita juga tujuannya apa? Kita harus mengenal. Kemudian baru strategi penyerangannya. Saya kembali lagi kalau bicara tentang politik sakit hati. Udah jelas-jelas itu, Pilpres kita waktu itu pertempuran antara Khilafah dan Pancasila. Antara merah putih dan bendera hitam. Artinya kita sudah tahu anatomi kekuatan mereka. Dan mereka tidak akan pernah berhenti. Bukan hanya sekedar sakit hati. Sakit hati yang ideologi. Ya, mereka sudah beda loh ideologinya dengan Pancasila. Dan itu boleh kita katakan oposan. Oposan. Tapi kalau hanya politik-politik lokal, di negara Pancasila ini tidak ada oposan. Maka kalau ada politisi yang selalu mengatakan ada oposan, itu salah besar. Dia tidak mengerti Pancasila. Di Pancasila ini tidak ada oposan. Oposan itu sudah berbeda ideologinya. Jadi mulai sekarang jangan ada lagi istilah oposan. Nanti kita sama-sama teman jadi berantem. Kemudian sakit hati yang datang dari konglomerat nakal dan segala macam itu gampang, kasih aja kepentingannya selesai. Tapi yang justru bahaya kalau pendukungnya Jokowi sakit hati. Nah ini karena mereka tahu kekuatan kita. Cuman itu pun tidak berbahaya, kasih aja posisi, kasih aja kepentingannya selesai. Tapi yang satu ini, yang dari Pilpres ini bahaya. Apa selesai dengan memberikan mereka kedudukan? Enggak selesai, Bu. Malah justru dia semakin kuat akan menyusun kekuatan. Nah, terus kemudian kepada teman-teman, nggak usah takut kalau ada isu komunis. Orang yang mengatakan komunis itu adalah komunis asli. Kenapa? Pendiri Republik Indonesia meletakkan azas sosialisme kita adalah humanity. Artinya, kita melawan sosialisme yang berdasarkan Marxisme-Leninisme. Tidak ada. Hanya orang sakit hati aja kalau dia mengatakan PKI itu bangkit dan segala macam. Berarti dia tidak tahu Pancasila. Dari azas sosialisme yang humanity, Bung Karno mendirikan negara ini bukan negara agama, tapi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Teman-teman harus tahu, diganyangnya PKI 65 itu karena intervensi Amerika. Hari ini coba teman-teman buka Mbah Google. Tanya tentang Red Drive proposal yang terjadi di Sarangan Magetan itu. Itu awal mula Amerika intervensi kepada Indonesia. Red Drive proposal itu isinya adalah Indonesia harus menghantam seluruh gerakan yang beranasir komunis. Itu yang diminta oleh Amerika karena pada saat itu Amerika sedang bertempur dengan Rusia. Dari situ kita baru tahu bahwa Indonesia ini diengineer agar bangsanya bodoh, agar bangsanya goblok. Makanya kembali lagi, saya kepada teman-teman, berhati-hatilah bahwa Pilpres 2019 itu belum selesai. Belum selesai. Kalau Bapak-Bapak Ibu datang ke kantor saya, Pak, itu ada bendera sekitar 15 bendera hitam saya sweeping bersama teman-teman. Dan itu resikonya tidak sedikit. Kita head to head. Itu kalau bicara tentang casting politik. Maka harus ada. Dan saya ingin sekali Indonesia membangun entitas gerakan di tengah rakyat. Karena partai sudah tidak bisa dipercaya. Karena kelompok-kelompok organisasi itu sudah tidak bisa dipercaya. Mereka yang berteriak-teriak ingin melawan khilafah, mana? Nggak ada. Dan saya yakin betul, kita ini sekarang diam, tapi di sana perang sedang menghampiri kita. Dan saya bilang sama teman-teman, hati-hati. Ini bukan saya mengabaikan masalah hukum. Revolusi itu konstitusional dan bisa dilakukan oleh siapa saja ketika dari Sabang sampai Merauke Indonesia rakyat bersatu. Misalnya berkhilafah mereka berteriak dari Sabang sampai Merauke, only one night Indonesia hilang. Jadi teman-teman kepada teman-teman, jangan main-main karena Pak Jokowi ini mempelopori untuk mengembalikan Indonesia sebagaimana adanya Indonesia dan sebagaimana diamanatkan oleh kemerdekaan 17 Agustus 45. Maka kita harus dampingi beliau. Dia orang baik. Tapi saya tidak yakin mereka itu tahu
Pak Jokowi itu dengan kebaikannya malah musuhnya dimasukin di dalamnya. Gimana? Nah, saya nggak ngerti. Saya orang yang berani mengatakan Prabowo itu berbahaya buat saya. Kecuali nggak ada cendana di belakangnya. Kita buka sejarah, Dan jangan pernah takut untuk menyatakan benar dan melawan. Itu salah satu bentuk casting yang saya ajukan kepada teman-teman. Dan sekali lagi, siapa yang mengatakan bahwa komunis bisa hidup di negara Pancasila, dia bukan Pancasilais. Dan teman-teman harus tahu, ide Bung Karno, pendiri Republik, untuk tidak meletakkan agama sebagai dasar negara dan meletakkan ketuhanan yang Maha Esa sebagai dasar negara, itu digandrungi oleh pemimpin-pemimpin Timur Tengah. Bahkan Khomeini itu di dalam bukunya, dia ingin ketemu dengan Bung Karno. Kok kita malah justru, Anda tahu sendiri Bung Karno itu di akhir hayatnya disio-sio. Dianggap PKI, kan gila. Nah sekarang khilafah-khilafah ini, maaf ya, kalau ada orang Islam saya katakan, Qala Nabi Muhammad Rasulullah SAW, ya, kawan saya Gus Soleh Muhammad pernah menyatakan, izalakituhum lakotal tulum kutlaat. Kalau aku menjumpai orang-orang itu maka aku perangi. Siapa yang diperangi? Kaum Khawarij yang darahnya sekarang menetes di darahnya Rizik dan konco-konconya itu. Harus kita lawan sebagai orang yang beragama. Terima kasih. Saya kalau ngomong memang kayak begini, kayak kesurupan. Thank you. Baik, terima kasih atas jawaban dari Pak Budi Jarot. Sangat berapi-api, memacu semangat untuk semakin merapatkan barisan mengawal Pak Jokowi merdeka. Baik, untuk berikutnya kami persilakan kepada Pak Petrus untuk menyampaikan tanggapan dari beberapa pertanyaan tadi, Pak. Waktu sudah tepat, kami persilakan, Pak. Silakan, Pak Petrus. Di-unmute dulu, Pak. Ya, sudah. Ya. Sudah, Pak, sudah. Saya tambahkan sedikit tentang forecasting tadi. Ini akan mereka terus-menerus lakukan. Ya, sejak 2018, 2019, sekarang 2020. Gerakan untuk menjatuhkan Jokowi ini akan terus-menerus mereka lakukan. Nah, kita tidak boleh menanggapi hanya dalam forum-forum diskusi seperti ini, tapi kita juga harus mempersiapkan beberapa langkah sebagaimana tadi sudah dikemukakan oleh Pak Budi Jarot dan kawan-kawan. Nah, yang penting sekarang antara kita dengan aparat penegak hukum pun harus ada komunikasi yang baik. Semua informasi tentang gerakan-gerakan yang mereka lakukan, kemudian bagaimana informasi yang dimiliki oleh pihak kepolisian. Karena antara kita dengan aparat penegak hukum ini kan posisinya sama. Kita ingin tidak boleh ada yang melakukan langkah-langkah yang bertentangan dengan konstitusi. Ketika ada langkah-langkah yang bertentangan dengan konstitusi, kita harus kedepankan hukum harus ditegakkan. Tangkap, proses. Hanya dengan itu. Tetapi kalau kita lakukan perlawanan dengan gerakan yang sama seperti mereka lakukan, ini juga tidak menguntungkan. Nah, karena itu semua elemen, ya, terutama kelompok relawan pendukung Jokowi, kemudian rakyat banyak juga yang sekarang tetap dengan 70% yang disebutkan tadi sebagai tetap mendukung kepemimpinan Presiden Jokowi. Kita harus tetap punya visi yang sama, mempertahankan kepemimpinan Jokowi dan Ma'ruf Amin ini sampai 2024 selesai, dan pergantian berikutnya pun harus tetap dengan jalan yang biasa. Kita tidak biarkan sejengkal pun, ya, atau sedetik pun peluang bagi mereka untuk melakukan secara di luar konstitusi. Ini yang perlu kita waspadai terus. Ya, kita tidak boleh memberi ruang kepada mereka seperti selama ini mereka selalu muncul. Media seperti yang dikatakan tadi, betul mereka kuasai. Semua media yang besar mereka kuasai. Nah, kenapa ini kita tidak isi? Kalau kita hanya sifatnya reaktif, itu peluang buat mereka, walaupun kekuatan mereka masih boleh dikatakan tidak didukung oleh rakyat. Tetapi kalau ini dibiarkan terus-menerus, maka
setiap saat, setiap waktu akan bertambah 1-2, akhirnya bisa juga jadi berimbang. Jadi sekali lagi, kita harus tetap kompak bersatu, menyiapkan langkah-langkah, antisipasi, dan informasi apapun tentang langkah-langkah mereka, seperti tadi disebutkan, mereka juga sedang menyiapkan pasukan, mereka berlatih, dan ini memang fakta. Sudah bertahun-tahun gerakan ini mereka persiapkan diri betul-betul. Nah, yang menjadi pertanyaan, kenapa belum ada satupun yang diciduk oleh aparat penegak hukum? Nah, itulah mengapa kita perlu punya jaringan informasi, komunikasi antara kita dengan aparat penegak hukum. Supaya kita juga tahu antara temuan mereka dengan temuan kita apakah sama. Dan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh penegak hukum pun perlu dukungan dari publik. Ya. Dukungan publik itu akan memberi legitimasi yang kuat ketika aparat penegak hukum mulai mengambil langkah-langkah hukum. Karena yang dikhawatirkan oleh aparat penegak hukum ini kan sedikit-sedikit dituduh melanggar HAM. Tapi kalau dukungan rakyat terhadap langkah-langkah aparat penegak hukum, itu yang ditunggu oleh pihak kepolisian. Nah, karena itu harus ada ruang antara kita dengan aparat penegak hukum untuk saling tukar informasi. Supaya gerakan kita juga tidak boleh menjadi kontraproduktif. Begitu juga polisi juga jangan terlalu lama membiarkan kelompok ini merajalela. Saya kira begitu. Baik, terima kasih Pak Petrus atas responnya tadi. Langsung saja kepada Ustadz Saiful Bahri untuk menanggapi juga. Mohon sekaligus karena waktunya 3 menit, sekaligus kalau bisa langsung menyampaikan closing statement juga ya. Nanti kepada Pak Petrus maupun Pak Budi Jarot nanti juga kami persilakan untuk menyampaikan closing statement-nya. Nah, sekarang kami persilakan kepada Ustadz Saiful Bahri untuk merespon jawaban-jawaban tadi sekaligus menyampaikan closing statement-nya. Waktu dan tempat kami tafadhol. Ya, terima kasih, syukran. Tidak secara khusus ditujukan kepada apa yang saya sampaikan, tetapi secara umum, kan kaidah menunjukkan bahwa tasarruful imam 'alal ra'iyah manutun bil maslahah. Jadi, kalau saja pemerintahan kita ini terus gitu, memperbaiki hubungannya dengan atau komunikasinya dengan rakyat, dengan masyarakat, kemudian kemaslahatan masyarakatnya juga terayomi dengan baik, insya Allah mereka-mereka yang punya niat-niat tidak baik itu akan terhalang dengan sendirinya. Itu satu. Yang kedua, para relawan itu yang sejak awal ya jangan membiarkan pemerintahan itu dalam tanda petik bekerja sendirian begitu. Nah, kenapa? Ya tentu saja harus didampingi karena paling paham tentang masyarakat sesungguhnya adalah relawan karena hari-hari kemarin itu berhadapan terus dengan masyarakat. Nah, terus dampingi. Saya kira dengan cara-cara demikian juga menghalangi yang lain untuk masuk, tetapi tujuannya mungkin lain. Apakah semata-mata keinginan pribadinya yang ingin masuk, atau juga ada motif-motif lain yang terkait dengan keinginannya untuk meraih misalnya di masa-masa yang akan datang. Itu penting. Dan yang ketiga, ini mungkin semacam closing statement, bahwa di tengah pandemi ini sesungguhnya atau selayaknya kita semua sebetulnya kan harus saling, kalau istilah bahasa agama itu ta'awun, bergotong royong, justru bersama-sama pemerintah bagaimana memerangi COVID-19 ini, sekaligus juga melihat kebutuhan, keinginan masyarakat, dan juga bagaimana program-program pemerintah itu bisa berjalan dengan sebaik-baiknya di tengah adanya COVID, dengan protokol kesehatan, dan lain sebagainya. Saya kira itu saja. Nah, dengan cara-cara demikian itu makin kuat insya Allah pemerintahan, dan para relawan juga bukan punya posisi, tetapi punya fungsi di tengah-tengah masyarakat. Saya kira kalau punya fungsi seperti itu, insya Allah makin kuat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja kepada Pak Yanes Yosua Frans untuk menyampaikan responnya dari pertanyaan tadi. Waktu dan tempat kami persilakan Pak Yanes. Silakan Pak Yanes. Halo Pak Yanes. Silakan Pak, di unmute Pak. Halo, iya Pak. Di unmute Pak, itu belum di unmute Pak. Di unmute dulu suaranya, nggak kedengaran Pak.
Silakan Pak. Sudah masuk Pak.